few moments later. Oke, bagian A tentang deskripsi elemen Al-Quran. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti menekankan kemampuan baca dan tulis Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, juga mengantarkan peserta didik dalam memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti juga menekankan cinta dan penghargaan tinggi kepada Al-Quran dan hadis Nabi sebagai pedoman hidup utama seorang muslim. Bagian akidah berkaitan dengan prinsip kepercayaan yang akan mengantarkan peserta didik dalam mengenal Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, dan para nabi dan rasul, serta memahami konsep tentang hari akhir serta qada dan qadar. Keimanan inilah yang kemudian menjadi landasan dalam melakukan amal soleh, berakhlak mulia, dan taat hukum. Untuk bagian akhlak merupakan perilaku yang menjadi buah dari ilmu dan keimanan. Akhlak akan menjadi mahkota yang mewarnai keseluruhan elemen dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ilmu akhlak mengantarkan peserta didik dalam memahami pentingnya akhlak mulia pribadi dan akhlak sosial, dan dalam membedakan antara perilaku baik, mahmudah, dan tercela, mazmumah. Dengan memahami perbedaan ini, peserta didik bisa menyadari pentingnya menjauhkan diri dari perilaku tercela dan mendisiplinkan diri dengan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun sosialnya. Peserta didik juga akan memahami pentingnya melatih riyadhah, disiplin tahzib, dan upaya sungguh-sungguh dalam mengendalikan diri mujahadah dengan akhlak. Peserta didik menyadari bahwa landasan dari perilakunya baik untuk Tuhan, dirinya sendiri, sesama manusia, dan alam sekitarnya adalah cinta atau mahabbah. Pendidikan akhlak juga mengarahkan mereka untuk menghormati dan menghargai sesama manusia, sehingga tidak ada kebencian atau prasangka buruk atas perbedaan agama atau ras yang ada. Elemen akhlak ini harus menjadi mahkota yang masuk pada semua topik bahasa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Akhlak harus menghiasi keseluruhan konten dan menjadi buah dari pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk fikih merupakan interpretasi atas syariat. Fikih merupakan aturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dewasa atau mukallaf yang mencakup ritual atau hubungan dengan Allah atau ubudiyah, dan kegiatan yang berhubungan dengan sesama manusia atau muamalah. Fikih mengulas berbagai pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan dan ketentuan hukum dalam Islam serta implementasinya dalam ibadah dan muamalah. Sejarah kebudayaan Islam menguraikan catatan perkembangan perjalanan hidup manusia dalam membangun peradaban dari masa ke masa. Pembelajaran sejarah peradaban Islam atau SPI menekankan pada kemampuan mengambil hikmah dari sejarah masa lalu, menganalisa berbagai macam peristiwa, dan menyerap berbagai kebijaksanaan yang telah dipaparkan oleh para generasi terdahulu. Dengan refleksi atas kisah-kisah sejarah, peserta didik mempunyai pijakan historis dalam menghadapi permasalahan dan menghindari dari terulangnya kesalahan untuk sekarang maupun untuk masa depan. Aspek ini akan menjadi keteladanan atau ibroh dan menjadi inspirasi generasi penerus bangsa dalam menyikap dan menyelesaikan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, seni, dan lain-lain dalam rangka membangun peradaban di zamannya. Baik, bagian B yaitu CP elemen Al-Quran dan hadis. Di sini menjelaskan bahwasannya peserta didik dapat menganalisis Al-Quran dan hadis tentang berpikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi, toleransi, memelihara kehidupan manusia, musibah, ujian, cinta tanah air, dan moderasi beragama. Adalah ajaran agama membiasakan sikap rasa ingin tahu, berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, toleransi, peduli sosial, cinta damai, semangat kebangsaan, dan tanggung jawab
sabar, tabah, pantang menyerah, tawakal, dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi ujian dan musibah, cinta tanah air, dan moderasi beragama dalam beragam. Bagian akidah. Peserta didik menganalisis cabang-cabang iman, keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan, serta dasar-dasar tujuan dan manfaat ilmu kalam, mempresentasikan tentang cabang-cabang iman, dasar-dasar tujuan dan manfaat ilmu kalam, meyakini bahwa cabang-cabang iman, keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan, serta dasar-dasar tujuan dan manfaat ilmu kalam adalah ajaran agama membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain, jujur, peduli sosial, ramah, konsisten, cinta damai, rasa ingin tahu, dan pembelajar sepanjang hayat. Untuk bagian akhlak, peserta didik dapat memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, meminum minuman keras, dan narkoba. Dalam Islam, menganalisis adab menggunakan media sosial, menganalisis dampak negatif, sikap munafik, keras hati, dan keras kepala dalam kehidupan sehari-hari. Sikap inovatif dan etika berorganisasi mempresentasikan cara memecahkan masalah perkelahian antar pelajar dan dampak pengiringnya. Minuman keras dan narkoba menganalisis adab menggunakan media sosial. Dalam Islam, dampak negatif sikap munafik, keras hati, dan keras kepala dalam kehidupan sehari-hari. Meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba, munafik, keras hati, dan keras kepala. Meyakini adab menggunakan media sosial dalam Islam memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat, dan meyakini bahwa sikap inovatif dan etika berorganisasi merupakan perintah agama. Membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, cinta damai, santun, saling menghormati, semangat kebangsaan, jujur, inovatif, dan rendah hati. Bagian fikih. Peserta didik mampu menganalisis ketentuan pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah, ketentuan pernikahan dalam Islam, mawaris, dan konsep ijtihad. Mempresentasikan tentang ketentuan pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah, ketentuan pernikahan dalam Islam, mawaris, dan konsep ijtihad. Menerapkan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah, ketentuan pernikahan dalam Islam, mawaris, dan meyakini bahwa ijtihad merupakan salah satu sumber hukum Islam. Membiasakan sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Komitmen bertanggung jawab, menepati janji, adil, amanah, terbuka terhadap ilmu, pengetahuan, dan menghargai perbedaan pendapat. Bagian SKI. Peserta didik mampu menganalisis peran dan keteladanan tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia, perkembangan peradaban Islam di dunia, dan peran organisasi Islam di Indonesia. Mempresentasikan peran dan keteladanan tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia, perkembangan peradaban Islam di dunia, dan peran organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Mengakui keteladanan tokoh ulama Islam di Indonesia, meyakini kebenaran perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Peradaban Islam di dunia meyakini pemikiran dan pergerakan organisasi-organisasi Islam berdasarkan ajaran agama, membiasakan sikap gemar membaca, menulis, berprestasi, dan kerja keras, tanggung jawab, bernalar kritis, semangat kebangsaan, kebinekaan global, menebarkan Islam rahmatan lil alamin, rukun, damai, dan saling bekerja sama.